Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat. Hari ini Jumat 4 September 2020, kita masuk ke pertemuan ke-6 yang akan membahas mengenai pestisida. Data dari WHO menyebutkan bahwa sebanyak 3 juta orang yang bekerja khususnya pada sektor pertanian di negara-negara berkembang terkena racun pestisida ini, dan sekitar 18.000 orang diantaranya meninggal setiap tahunnya. Nah, ini ada sebuah penelitian di Indonesia tahun 1993 oleh Dr. Terestia. Dia menemukan kandungan organoklorin dalam tubuh ikan sebanyak 0,0792 ppm di Lembang dan 0,02 ppm di Pangelangan. Nah, apa itu pestisida? Pestisida berasal dari dua kata, pes dan side. Jadi pes itu merupakan organisme pengganggu, dapat berupa hama, patogen, gulma. Sedangkan side atau sida itu artinya killer atau pembunuh. Sehingga secara bebas pestisida itu dapat diartikan sebagai organisme pengganggu yang dapat dibunuh atau membunuh organisme pengganggu. Awal muasal dari pestisida ini sebelum tahun 2000 sebelum Masehi, pestisida ini sudah digunakan terutama pada bidang pertanian. Jadi pestisida pertama itu berupa sulfur yang ditebarkan di atas lahan pertanian di negara Sumeria pada waktu itu. Jadi sekitar 4.500 tahun yang lalu. Sejak abad ke-15, senyawa berbahaya seperti arsenik, raksa, timbal itu juga telah diterapkan di lahan-lahan pertanian dengan tujuan untuk membunuh hama-hama yang ada di lahan pertanian. Selanjutnya pada abad ke-17, penggunaan nikotin sulfat yang diekstraksi dari daun tembakau pun juga dijadikan sebagai insektisida. Pada abad ke-19, piretrium dari bunga krisan dan rotenon dari akar sayuran pun mulai dikembangkan. Dan pada tahun 60-an, nah ini adalah awal ditemukannya DDT yang menyebabkan berbagai burung pemakan ikan tidak berproduksi dan menjadi masalah yang serius terutama bagi keanekaragaman hayati. Ya. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1973, kalau yang tadi kita artikan secara bebas, pesticide. Nah, ini pengertian atau definisi dari peraturan pemerintah yang menyebutkan bahwa pestisida itu adalah semua zat kimia ataupun bahan lain ataupun jasa ternik dan virus yang digunakan. Yang pertama lah untuk ada 8 tujuan pestisida ini. Yang pertama adalah untuk memberantas atau mencegah hama penyakit tanaman, kemudian juga memberantas rerumputan, mematikan daun, juga mengatur dan merangsang pertumbuhan tanaman, memberantas hama-hama di luar dari hewan-hewan ternak, kemudian juga untuk memberantas hama-hama air, memberantas atau mencegah binatang jasa ternik yang ada yang ditemukan di dalam rumah, kemudian juga memberantas ataupun mencegah binatang-binatang yang dapat menyebabkan penyakit pada manusia. Seperti itu ya. Selanjutnya, penggunaan pestisida secara berlebihan itu dapat menyebabkan resistensi terhadap pestisida. Jadi, frekuensi aplikasi yang rapat dan dosis yang tinggi itu dapat menyebabkan resistensi terhadap pestisida. Kemudian peracunan terhadap musuh alami dan organisme bukan sasaran. Terjadinya resurgensi ya dalam populasi hama dan laju pertumbuhannya yang jauh lebih cepat dibandingkan dengan musuh alaminya. Jadi peracunan yang tadinya mau meracuni organisme sasaran ternyata
justru mengenai organisme lainnya. Dan yang paling penting sekali adalah kaitannya dengan kesehatan masyarakat dan lingkungan. Nah, jadi penggunaan pestisida yang berlebihan itu akan memberikan pengaruh yang merugikan terhadap kesehatan manusia, satwa liar, ya, hewan-hewan lainnya, air, tanah, dan kualitas lingkungan secara keseluruhan. Nah, kalau kita gambarkan secara bagan seperti ini, ya, bahwa risiko penggunaan pestisida ini menyangkut 3 hal. Yang pertama adalah pengguna, yang kedua konsumen, dan yang ketiga lingkungan. Nah, intinya bahwa penggunaan pestisida yang berlebihan itu dapat menimbulkan keracunan, gangguan kesehatan, pencemaran, resistensi, resurgensi, ledakan organisme pengganggu lainnya, kematian musuh alami, dan lain sebagainya. Jadi untuk penggunaan pestisida yang bagus harus mengikuti beberapa asas. Yang pertama adalah asas benar, ya. Sehingga kalau kita benar menggunakan, maka akan efektif mengenai organisme sasaran dalam penggunaannya. Selanjutnya adalah bijaksana, sehingga meminimalkan dampak negatif pestisida terhadap pengguna, konsumen, dan lingkungan itu sendiri, dan akan menjadi efisien dan ekonomis. Nah, dan yang paling penting lagi adalah pestisida ini adalah pestisida yang legal, artinya sudah melalui tahap-tahap uji klinis yang telah dilakukan oleh pihak yang berwenang. Baik, selanjutnya kita masuk ke jenis pestisida. Dibedakan atas, yang pertama adalah berdasarkan sifat fisik. Jadi pestisida itu ada yang dalam bentuk butiran, tepung, pasta, pelet, atau blok, sehingga ini dikategorikan berdasarkan sifat fisik berupa padatan. Kemudian juga ada yang berupa cairan, dan ada juga yang berupa gas berupa aerosol dan fumigan. Yang kedua dikelompokkan berdasarkan organisme sasaran. Nah, kalau insektisida maka sasarannya adalah serangga. Kalau fungisida maka sasarannya adalah cendawan. Bakterisida maka sasarannya adalah bakteri. Herbisida sasarannya adalah gulma, dan sebagainya. Yang ketiga dikelompokkan berdasarkan pengaruh pada sasaran. Apakah menyebabkan kematian, apakah hanya untuk menghambat makan, kemudian pengaturan pertumbuhan, bahkan sampai ke pemandulan. Yang keempat berdasarkan senyawa kimia. Banyak nama-nama ilmiahnya, ya. Jadi untuk yang anorganik contohnya seperti arsen, belerang, kemudian hidrokarbon berklor seperti DBT, endrin, organofosfat. Contoh senyawa kimianya paration, klorpyrifos, karbamat, piretroid, mikroba, dan yang terakhir adalah buatan. Yang berikutnya adalah berdasarkan cara masuk ke organisme sasaran. Ada yang bersifat seperti racun kontak, ada yang racun perut, dan racun fumigan. Nah, biasanya ini ditujukan untuk serangga. Serangga bagaimana yang digunakan? Misal untuk racun kontak, tentunya serangga-serangga yang biasa hinggap atau biasa beristirahat misalnya pada permukaan. Nah, sehingga satunya misalnya seperti nyamuk malaria, karena dia setelah menggigit mangsa, setelah mengisap darah mangsa, dia akan beristirahat di dinding, sehingga racun yang digunakan adalah racun yang bersifat kontak. Artinya pada saat nyamuk tersebut hingga pada dinding yang telah dipaparkan pestisida, maka harapannya nyamuk tersebut terpapar oleh racun yang disemprot tadi. Kemudian ada lagi racun perut. Nah, kaitannya dengan racun perut seperti misalnya pada lalat misalnya, karena lalat suka makan makanan yang kotor. Untuk pembasmian kita bisa menggunakan misalnya menyemprot pada tempat-tempat perindukan sampah, pada tempat-tempat sampah sebagai perindukan lalat dengan racun perut. Nah, ada juga fumigan. Ya. Selanjutnya kita masuk ke formulasi pestisida. Jadi
pemilihan jenis formulasi ini sangat penting dalam rangka keberhasilan pengendalian. Nah, contoh apabila tadi kita berbicara mengenai permukaan ya, apabila permukaan porus, contohnya seperti batu bata, lapisan semen, maka formulasi EC akan langsung terserap pada permukaan, sehingga penggunaan formulasi SG itu tidak efektif. Lalu bagaimana agar efektif? Maka yang digunakan formulasi lain seperti WP yang akan tetap tinggal di permukaan, sehingga ini akan memberikan efektivitas yang tinggi terhadap pengendalian serangga yang menyentuhnya. Baik, jadi saya telah menyinggung apa itu SC, apa itu WP. Nanti pada slide berikutnya akan jelas apa sebenarnya dari singkatan-singkatan itu. Ada singkatan yang umum digunakan di kepestisidaan. Baik, kita masuk ke komponen formulasi. Ada 4 komponen yang ada di dalam sebuah pestisida. Yang pertama adalah bahan aktif itu sendiri. Bahan aktif merupakan bahan utama yang bersifat sebagai insektisida. Jadi kalau kita melihat di label itu ada tulisan misal Indro 25EC, itu berarti kadar bahan aktif insektisida 2,5% atau 25 gram per liternya. Komponen kedua adalah pelarut atau solvent, merupakan bahan yang digunakan untuk melarutkan bahan aktifnya. Nah, jadi pelarut ini bisa berbentuk minyak atau hidrokarbon, bisa berbentuk bubuk talc, dan juga bisa berbentuk air. Komponen berikutnya adalah surfaktan atau surface active agent, merupakan bahan kimia yang tujuannya adalah untuk memperbaiki sifat-sifat seperti kebasahan, penyebaran atau spreading, pembentukan emulsi. Nah, contohnya seperti itu. Tanpa surfaktan, minyak tidak bisa bercampur dengan air. Dengan adanya surfaktan, maka minyak dan air akan bercampur atau bersatu. Komponen berikutnya adalah sinergis. Jadi ini adalah bahan kimia yang dapat meningkatkan potensi insektisida. Contohnya adalah PBO atau piperonyl butoxide, dan ada lagi bahan kimia yang dinamakan MGK264. Nah, ini tadi apa itu SG, apa itu WP, itu adalah singkatan. Jenis-jenis formulasi pestisida yang digunakan untuk dalam bentuk penyemprotan atau spray dan dalam pencelupan atau dipping. Nah, EC atau emulsifiable atau emulsible concentrates. Nah, itu isinya apa? Isinya adalah bahan aktif ditambah dengan surfaktan dan ditambah dengan pelarut. Nah, ada lagi namanya water miscible liquid. Nah, dengan es besar ya. Nah, ini ada dua jenis. Yang pertama adalah water soluble concentrates atau SC, kemudian ada suspension concentrates SC, atau flowable concentrates FG atau FW dengan bahan aktif di dalamnya ditambah dengan pelarut. Kemudian ada lagi wettable powder atau WP. Nah, tadi disinggung tadi ada WP. Nah, ternyata apa itu WP? WP adalah wettable powder atau water dispersible powder. Nah, isinya apa? Isinya terdiri dari bahan aktif dan pelarut. Kemudian flowable suspension dengan inisial F, kemudian ada water soluble powders dengan inisial SP, dan ultra low volume concentrates atau ULP. Nah, jenis lainnya dalam bentuk DAS atau D. Mirip ya dengan wettable water atau WP, namun untuk DAS itu tanpa tambahan bahan pelarut. Nah, ini beberapa formulasi pestisida menurut kodifikasi CropLife. Banyak, nanti silakan dibaca aja. Ini ada inisialnya ya, AE aerosol dispenser, AL any other liquid, dan seterusnya. Ada DP, DS, tadi ya, EC,
EP emulsion powder, EW emulsion oil in water, kemudian dan seterusnya. Ini istilah-istilah yang digunakan dalam kepestisidaan. Ini adalah contoh untuk salah satu contoh pestisida yang beredar di luaran, Metindo 25WP. Bahan aktifnya adalah di metomil 25%. Ini artinya bahwa bahan ini mengandung sebanyak 250 gram bahan aktif dalam per liternya, berbentuk tepung sehingga mudah dilarutkan dalam air. Saya kira sampai di sini dulu pembahasan mengenai pestisida. Semoga dapat dipahami. Untuk lebih memahaminya, kalau nanti berjalan-jalan ke tempat orang jual pestisida ya, entah itu pestisida tanaman dan sebagainya, tolong nanti dilihat, diperhatikan apa bahan aktifnya, kemudian berapa persen bahan aktifnya, sehingga ini menjadi catatan kita sebagai seorang sanitarian mengenai dalam hal ini adalah mengenai penggunaan pestisida, sehingga dapat lebih memahami penggunaan pestisida nantinya pada saat bekerja di lapangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.